Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Sadaqallahul azim. Baiklah anak-anakku yang sholih dan sholihah, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Ustadz Nidhamuddin yang akan membawakan sebuah materi, yaitu keutamaan membaca Al-Quran pada masa pandemi di bulan Ramadan. Anak-anak, tentu ya, ketika kita di masa pandemi ini pastinya mengalami kesulitan ya. Yang biasanya kita berada di dalam masjid, kita melaksanakan tadarus bersama. Dengan adanya pandemi ini, anak-anak harus pandai-pandai untuk menjaga, yaitu protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Oke. Untuk itu agar lebih semangatnya kegiatan materi ini, mari ikuti Bapak ya, ikuti Ustadz dengan yel-yel Pondok Ramadan pada kali ini. Ramadan ceria di TV 9, tambah wawasan, kuatkan iman. Baik, adapun anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, menjadikan kita sebagai insan ya, agar lebih semangat dan semakin termotivasi lagi untuk bisa membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Dan tujuan pembelajaran yang kedua, di musim pandemi ini sebagai kesempatan terbaik kita untuk dapat menghatamkan Al-Quran. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga, Al-Quran tidak hanya membacanya saja, namun juga tadabbur. Apa itu tadabbur? Yaitu memahami dan menyelami makna Al-Quran. Nah, oleh karena itu anak-anakku yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga tujuan pembelajaran ini bisa membawa kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Kita ketahui anak-anak, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Oleh sebab itu anak-anak, seringkali disebut bahwa Ramadan adalah bulannya Al-Quran ya. Hal ini telah ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yaitu pembeda. Baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun fungsi Al-Quran secara umum anak-anak ya, yang jelas sebagai ajaran atau hukum Islam yang utama, yaitu Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Kita ketahui anak-anak, segala sesuatu yang ada di dunia ini belum tentu terpecahkan hanya mengandalkan logika atau akal manusia.
Seperti contoh, adanya kita ini bisa hidup seperti ini, pasti adanya ruh. Nah, untuk itu sampai saat ini siapapun, profesor siapapun belum bisa menemukan alat yang mendeteksi di mana ruh itu berada. Nah, oleh karena itulah Al-Quran bisa menjawab itu semua. Kemudian yang ketiga, sebagai petunjuk hidup manusia, tentu kita hidup di dunia ini kalau tidak ada petunjuk maka akan sesatlah di jalan. Sebagaimana kalau kalian mau menuju ke suatu tempat atau ke suatu daerah, ternyata sang kalian tidak mempunyai atau tidak punya peta petunjuk, ya, rute jalan tersebut, maka yang ada hanyalah tersesat di jalan. Baik, kemudian yang terakhir, sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap ajaran masa lalu, yaitu kitab-kitab yang terdahulu, yaitu kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab Taurat, di mana Al-Quran di sini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu yang dibawa oleh para nabi. Baiklah anak-anak, itu merupakan fungsi Al-Quran secara umum. Oleh karena itu, marilah anak-anakku yang soleh dan solihah, motivasi itu lebih baik di dalam diri sendiri daripada motivasi yang ada di luar sana. Artinya membaca Al-Quran, Iqra, membaca, ya, kita perbanyak, apalagi momennya sangat tepat, yaitu di bulan suci Ramadan. Karena satu ayat fa insyaallah diganjar 10 kebaikan. Baik anak-anak, Ramadan bulan Al-Quran. Puasa Ramadan tahun ini dibarengi dengan ujian yang sangat berat, ya, yang bernama COVID-19 atau yang juga dikenal dengan virus corona. Virus ini memaksa kita, ya, seluruh umat Islam di dunia beribadah Ramadan seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran yang biasanya dilakukan di masjid, di musola, di surau, ya, kali ini harus dilakukan di rumah.